Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Sumek.co, saya Handa. Kita kembali lagi di podcast bersama BPJS Kesehatan KC Palembang. Nah, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, sistem rujukan kesehatan dan konsul rujuk internal atau KRI merupakan dua konsep penting yang perlu dipahami oleh para peserta JKN. Nah, sistem rujukan kesehatan memastikan pasien mendapatkan pelayanan kesehatan yang tepat dan efektif. Sedangkan konsul rujuk internal atau KRI meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui konsultasi antar dokter dan spesialis lainnya. Nah, untuk lebih lanjut tentang sistem rujukan dan konsul rujuk internal, telah hadir bersama kita pagi ini yaitu Dr. Diki Permana Putra, MKM, GPFI, Sias. Selamat pagi dokter. Pagi, apa kabarnya dokter? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa hari ini dokter. Alhamdulillah. Nah, untuk pembahasan hari ini kan kita membahas tentang sistem rujukan ya dokter ya. Untuk lebih lanjutnya nih, mungkin bisa diawali dulu dengan apa sih itu yang dimaksud dengan sistem rujukan kesehatan dokter? Jadi kalau untuk sistem rujukan itu sudah ada di Peraturan Menteri Kesehatan terkait dengan sistem rujukan perseorangan nih, di mana kalau kita mau mengakses pelayanan kesehatan lanjutan atau rumah sakit, kita harus diperiksa terlebih dahulu di tingkat pertama. Jadi di assessment oleh dokter umum, dokter praktek pribadi kita, baik misalnya Mbak Anda terdaftar di puskesmas atau klinik atau dokter perseorangan, itu harus di assessment terlebih dahulu diperiksa. Kalau misalnya membutuhkan, nanti akan keluar rujukan ke rumah sakit yang dituju sesuai dengan kompetensi dan sakitnya apa gitu. Oh gitu, jadi diperiksa dulu nih ya dok ya? Ya betul. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk gitu ya? Ya. Oke, nah kalau untuk proses rujukan kesehatan itu sendiri gimana ya dok? Jadi kalau prosesnya nanti para pendengar Sumek.co juga dapat mengakses kartu JKN khususnya mulai dari screening riwayat kesehatan di mobile JKN, kemudian mengakses misalnya ada sakit apapun nih, misalnya batuk ataupun lagi demam atau ini, akses aja tingkat pertamanya. Dari tingkat pertama nanti akan diperiksa oleh dokter secara detail, dokter tingkat pertama kita. Kemudian jika memang perlu rujukan karena kompetensi dokternya di luar dari kompetensi dokter umum, itu nanti akan keluar melalui sistem DP-Care, rujukan ke rumah sakit yang dituju yang terdekat dengan pasien dan tentunya dokternya ada gitu ya yang ditujunya. Oke. Nah kalau tadi kan sempat menyinggung tentang tingkat pertama juga nih ya dok ya. Terus apa sih dok peran fasilitas kesehatan tingkat pertama dalam sistem rujukan kesehatan ini dok? Ya. Jadi sistem di tingkat pertama itu menjadi garda terdepan nih sebagai gatekeeper awal di Indonesia, khususnya dari sejak dulu, di mana dokter tingkat pertama ini dokter umum ya biasanya itu punya 144 kompetensi untuk layanan kesehatan di Indonesia yang penyakit 144 itu tuntas. Jadi mulai dari pemeriksaan anamnesis atau di pertanyaan-pertanyaan gitu terkait dengan keluhannya, pemeriksaan fisik sampai pengobatan. Oh, jadi di awal itu dulu yang dilakukan ya dok ya. Nah kemudian untuk kelanjutannya ke tingkat kedua itu gimana peranannya? Nah jadi kalau untuk di tingkat kedua memang menerima rujukan dari tingkat pertama. Jadi kita juga supaya di rumah sakit itu tidak seperti kayak puskesmas raksasa gitu ya, yang mana kalau sekarang aja kita lihat antrian kan sudah cukup banyak. Kalau tidak ada sistem rujukan berjenjang, maka rumah sakit itu akan untuk pemilahan kasusnya yang memang benar-benar butuh dokter spesialis itu akan menunggu jauh lebih lama gitu kalau nggak ada sistem yang rujukan berjenjang. Nah itu berarti begitu juga seterusnya ketika ke fasilitas kesehatan tingkat 3 ya dok ya. Jadi dari seleksi yang pemeriksaan tingkat kedua baru ke 3 gitu dok. Nah kalau untuk tadi kan sistem rujukan kesehatan ya dok ya. Terus kita beralih nih, kalau konsul rujukan internal sendiri itu apa dok? Jadi kalau konsul internal itu adanya di rumah sakit tingkat lanjutan. Jadi tingkat kedua dan ketiga. Nanti juga sudah ada Permenkes yang baru terkait dengan sistem rujukan ini. Nanti rumah sakit ini dioptimalkan untuk layanan unggulannya apa. Nah nanti di sana baru akan muncul istilah konsul internal. Jadi misalnya dari dokter A ke dokter B untuk mengkonsulkan satu penyakit pasien kita, nanti baru balik lagi ke dokter A. Jadi dokter A ini membutuhkan
advice atau saran dari dokter B terkait dengan optimalisasi pelayanan pasien tersebut. Oh, jadi kayak untuk lebih dalam Lebih lagi ini dalam. sebenarnya penyakit apa, misalnya dari Betul. dokter umum kemudian ke spesialis Ke gitu ya, Dok ya. spesialis. Oke gitu. Nah, kalau prosesnya sendiri itu dalam prosedurnya ini tuh gimana ya, Dok ya? Jadi prosedurnya nanti kalau misalnya dari dokter yang pertama ke dokter yang kedua, itu dokternya akan menuliskan tuh Mbak Anda nama pasiennya, kemudian sakitnya apa, kemudian dituliskan tuh sama dokternya mau konsul pasien tersebut ke arah mana gitu. Nanti diterima oleh by system juga di dokter yang kedua. Jadi dokter kedua nanti akan menjawab. Jadi kayak tanya jawab tapi dalam bentuk resume medis. Jadi dijawab oleh dokter yang kedua, oh ternyata dari bagian saya apa, nanti baru diterima lagi oleh dokter yang pertama. Dan itu pasien nggak perlu bolak-balik loh ke FKTP, jadi bisa langsung. Jadi langsung pihak rumah sakit ya? Iya, Oh, oke. jadi dokter pihak rumah sakit sudah mengatur alurnya untuk menjawab konsul, sehingga pasiennya tidak perlu lagi untuk minta rujukan yang baru tuh dari dokter untuk yang dokter kedua. Jadi lebih nyaman pasien Iya, sendiri ya, Dok betul. ya. Nah, ini Dok, kalau misalkan ternyata ada nggak Dok kasus si pasien ini dirujuk dengan dokter lain yang di luar dari rumah sakit, itu gimana? Dari spesialis juga Iya, ya maksudnya ya. iya. Jadi kalau rujukan dari rumah sakit lain itu istilahnya rujukan antar RS, berbeda lagi. Jadi kalau rujukan antar rumah sakit itu misalnya di rumah sakit sudah dirujuk di rumah sakit kelas C yang tadi Mbak Anda bilang mau ke rujukan tingkat 3. Iya. Oh ternyata di rumah sakit C ini operasi tertentu ataupun penyakit tertentu nggak bisa nih karena memang kompetensi rumah sakit kelas C ada bagian-bagiannya sehingga harus dirujuk ke rumah sakit kelas A misalnya. Nah itu nanti ada rujukan tersendiri alurnya melalui aplikasi Vklaim kita, dirujuklah ke rumah sakit yang lebih tinggi. Nah, kalau ini tadi yang kedua ini tadi dia harus rujuk ulang ya, Dok ya, berarti ya, karena beda rumah sakit Betul, gitu ya, Dok beda ya. rumah Oh. Jadi kalau dia rumah sakit yang sama dengan dokter yang di rumah sakit yang sama gitu tidak perlu melakukan rujukan ulang gitu Iya. ya, Dok ya. Jadi semua difasilitasi oleh si rumah sakit Rumah ini. sakit. Tapi kalau dia beda dokternya, terus rumah sakitnya beda, maka dilakukan rujukan ulang. Rujukan. Nah, kalau peran dokter dan spesialis dalam konsultasi rujukan ini sendiri gimana, Dok, tadi? Ya, jadi kalau dokter spesialis nanti sesuai dengan keilmuannya nanti akan memilah pasien tersebut tuntas atau tidak di yang bersangkutan gitu ya. Jadi misalnya contoh kita ambil penyakit dalam nih, misalnya dokter penyakit dalam sudah memeriksa pasien kita ternyata butuh advice dokter lain. Nah peran dokter tersebut adalah menjawab konsul sehingga itu akan berlakunya di rumah sakit yang sama. Tapi kalau misalnya ternyata dari pemeriksaan dokternya dari sudah dikonsulkan ternyata memang bukan bagian dokter tersebut gitu ya. Misalnya dari dokter penyakit dalam dia harus ke jantung dan memang bukan ada dokter jantung pula kan di rumah sakit sana yang lebih spesifik atau lebih spesialistik. Nah itu dapat dipindahkan pasiennya ke rujukan dokter spesialis jantung juga sama tanpa pasien harus mengambil rujukan lagi dari tingkat pertama karena memang dari ranahnya dokter penyakit dalam tersebut itu sudah tuntas dan dialihkan ke dokter lain. Jadi langsung ya, Dok ya. Langsung. Kalau dokter pertama ini ternyata tidak spesifik, langsung dirujuk ke dokter yang berikutnya betul. dan diteruskan. Nah, kalau konsultasi rujukan sendiri itu dapat mengurangi resiko kesalahan diagnosa dalam pengobatan nggak, Dok? Oh, kalau itu saya yakin dokter di Indonesia rata-rata sudah sesuai dengan kompetensinya sehingga kualitas layanan pasien kita khususnya JKN udah optimal sejauh ini. Malah lebih spesifik ya, Dok ya, lebih jadinya spesifik, ya. karena kan di rumah sakit sekarang sudah ada spesialis dan subspesialis. Nah, itulah peran konsul dan rujuk ada di area itu. Jadi kalau konsul dokternya merujuk dan kembali lagi, kalau misalnya rujuk internal artinya dokter melepaskan pasien tersebut ke dokter yang lain gitu. Iya. Iya, supaya terapinya lebih berkualitas. Nah, Dok, prosedur ini sendiri ya, Dok ya, konsultasi rujukan ini sendiri itu tuh udah sejak kapan ya, Dok, adanya? Ya betul, jadi kalau untuk ini diimplementasikannya sejak 1 Desember 2024 kemarin karena ada berita acara kesepakatan antara Kementerian Kesehatan Pusat itu dan BPJS Kesehatan Pusat. Jadi selain yang Mbak Anda sampaikan tadi ada konsul dan rujuk internal, di dalam BA itu sebenarnya ada 6. Oke. Ya, tapi untuk yang diimplementasikan ke peserta JKN itu memang terkait dengan konsul dan rujuk. Selebihnya adalah terkait dengan rehabilitasi medis nih, fisioterapi, ada simplifikasi terkait dengan berkas
klaim saja di rumah sakit. Yang selain itu ada program rujuk balik. Misalnya di rumah sakit kita sudah penyakit kronis sudah optimal, kemudian kita dapat obatnya di tingkat pertama. Nah, itu ada dikembalikan ke tingkat pertama. Dan yang terakhir adalah iterasi. Iterasi itu pasien belum sembuh, belum dapat dirujuk ke tingkat pertama, namun rasanya obatnya sama gitu ya tiap bulan kan. Nah, itu pasiennya bisa tinggal keluarga ambil obat aja, namanya kayak kopi resep gitu. Nah, itu kita ada program iterasi. Itu 4 ranah administrasi dan ada 3 ranah medis. Dan juga ini lebih ke area medis antara dokter dan pasiennya ya. Salah satunya adalah kalau infeksi gigi, nah itu kriteria rawat inap dan rawat jalannya. Kemudian juga ada kasus gawat darurat yang lagi hits ya kan, mungkin di medsos ya. Mana sih yang gawat, mana yang darurat gitu ya, atau mana yang sebenarnya tidak gawat dan tidak darurat. Betul, betul. Nah, itu juga ada di dalam BA kesepakatan ini. Dan yang terakhir terkait dengan tumor-tumor. Jadi tumor kecil di punggung atau di tangan, nah itu sudah ada kriteria-kriterianya. Gitu ya dok. Nah, kalau untuk prosedur rujukan ya, biasanya kan para peserta JKN kan itu kayak udah ketakutan sendiri dok. Wah, ini nanti ribet nih, ini nanti gini, harus kita bolak-balik. Itu gimana dok? Jadi sebenarnya itu jangan khawatir, selagi kita tidak sebagai peserta JKN sesuai dengan alur, kemudian tidak atas permintaan sendiri, misalnya saya biasa dengan dokter spesialis ini gitu ya, tapi kan teman-teman dokter di vaskes tingkat pertama itu sebenarnya mungkin bisa gitu. Tadi yang seperti saya sampaikan di awal sekali, harus dikomunikasikan dulu dengan baik ke dokter tingkat pertama kita gitu kan, karena kan dokter puskesmas, klinik atau dokter praktek mandiri itu dokter pribadi kita loh sebenarnya. Jadi kita harus melewati terlebih dahulu tahap yang layanan tingkat pertama. Nah, nanti dikomunikasikan selagi memang penyakitnya tidak dapat dilakukan di tingkat pertama, dokter praktek pribadi kita itu akan otomatis kok kasih kita rujukan. Jadi yang penting jangan atas permintaan sendiri aja, jadi jangan khawatir, jangan takut bolak-balik, selagi itu sesuai dengan ketentuan dan alurnya sudah sesuai, aman. Iya dok ya, jadi kalau emang penyakitnya itu atau pasiennya itu harus dirujuk, pasti langsung dirujuk gitu ya dok ya? Betul. Jadi kalau misalnya dirasa dokternya tadi pada tingkat pertama itu, ini kayaknya masih bisa diatasi dulu. Berarti belum dikasih rujukan. Betul. Gitu ya dok ya. Nah, dari Desember ini tadi kan ya dok, sampai bulan Maret mungkin udah hampir 4 bulan ya dok. Gimana nih dok terkait sistem rujukan ini tadi, prosedurnya sudah berjalan dengan lancar atau gimana dok? Karena ini sistemnya baru, jadi memang ada beberapa penyesuaian ya. Jadi kita juga membutuhkan komitmen dari teman-teman di tingkat pertama dan tingkat lanjutan untuk memahamkan yang sama nih, frekuensinya sama terkait dengan berita acara kesepakatan ini, khususnya di konsul dan rujuk internal, supaya juga peserta JKN tidak terkesannya nanti dibolak-balik seperti yang Mbak Handa khawatirkan tadi ya. Jadi kalau misalnya tingkat lanjutan dan tingkat pertama sudah sama pemahamannya, kami juga yakin layanan ke depan akan semakin lebih baik. Nah ini dok, ini menarik nih dok ya, pertanyaan tingkat pemahaman tadi dok. Kalau di vaskes sendiri atau di klinik dan tempat kesehatan lainnya, itu sebenarnya ada nggak sih dok petugas BPJS yang standby di situ untuk menjelaskan atau memberikan sosialisasi kepada peserta JKN gitu dok? Iya, ada kalau di rumah sakit, kalau bapak dan ibu juga pendengar Sumek.co, di rumah sakit itu ada namanya petugas BPJS 1. Petugas BPJS siap membantu, biasanya menggunakan baju khusus ya yang berwarna hijau muda. Nanti bisa ditanyakan apapun. Jadi di setiap rumah sakit itu ada yang standby dan ada loket khusus tuh Mbak Anda. Jadi di dalam posternya itu ada disandingkan antara petugas rumah sakit dengan petugas kita, supaya apapun yang ingin diketahui oleh peserta JKN, nanyanya bisa langsung ke petugas tersebut. Nah gitu ya teman-teman Sumek.co. Jadi di rumah sakit sendiri itu juga udah ada kan dari teman-teman BPJS gitu. Jadi kayak kan sering terjadi kayak debat gitu loh dok antara perawat dengan peserta JKN. Jadi saat menjelaskan ini tuh bisa dirujuk, ini nggak bisa dirujuk gitu kan ya dok ya. Jadi nggak usah khawatir, di sana sendiri itu udah ada petugas BPJS-nya langsung ya dok. Nah untuk terkait tentang rujukan ini sebenarnya sudah dilakukan sosialisasi belum dok? Ya, kalau terkait dengan berita acara kesepakatan dan konsul rujuk internal ini sudah dilakukan sosialisasi
Jadi kemarin itu bertahap ya, mulai dari Indonesia Barat, Timur, dan Tengah. Nah, dari bareng-bareng tuh antara Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Jadi siklusnya dari tingkat pusat, kemudian kita sosialisasikan lagi di tingkat daerah ya, di masing-masing kantor cabang BPJS Kesehatan. Dan kadang di Monefnya itu setiap per 3 bulan kita sampaikan kembali terkait dengan monitoring ini seperti apa jalannya. Mungkin masih ada yang 1, 2, ada yang belum sesuai, kita samakan lagi persepsinya. Jadi teman-teman ini sosialisasinya tuh itu udah sering banget ya dok ya, bukan sekali 2 kali gitu ya dok ya. Jadi teman-teman bisa search langsung, cari tahu gimana sih tentang sistem rujukan kesehatan itu sendiri. Nah dok, dalam sosialisasinya itu sendiri terkait tentang pasien rujukan itu biasanya isinya apa aja dok? Isinya itu alur pelayanan yang jelas, kemudian bagaimana pemilahan kasusnya. Kalau sekarang ini kan era media sosial ya, sebenarnya seluruh peserta JKN jangan khawatir. Dan beberapa bulan ini kita lihat di media sosial teman-teman Vaskes itu sudah ada tuh video-video bagaimana memilah kasus-kasus gawat darurat, bagaimana membedakan konsul dan rujuk internal, kemudian bagaimana juga melihat kalau misalnya ada obat kosong. Nah itu sebenarnya dilihat, pantengin aja Instagram atau media sosial dari Vaskes kerjasama kita. Di situ juga sudah ada. Selain itu biasanya dalam bentuk leaflet ya. Nah leaflet, kemudian banner yang sudah ada di rumah sakit atau di cabang BPJS Kesehatan. Ini dok, terkait sistem rujukan nih dok ya. Biasanya kan ini condongnya tuh ke pasien-pasien dengan usia udah lanjut gitu ya dok ya. Nah tapi pada sosialisasi ini biasanya sasaran pasien yang diberikan sosialisasi itu gimana dok? Jadi kalau untuk sosialisasinya ke seluruh jenis peserta dan jenis usia. Jadi kalau misalnya dari untuk keluarga, biasanya pada saat waktu mendaftar itu sudah diberikan hak dan kewajiban peserta. Kemudian juga kita ada program, kalau dari bagian pelayanan peserta kita ada PIL. Jadi PIL itu adalah program pemberian informasi langsung. Nah, kita bisa langsung datang ke tempat tertentu, keramaian ataupun dari mall pelayanan publik, itu dapat di sana gitu informasinya. Selain itu juga ada BPJS keliling. Nah itu juga langsung dia mobil customer service BPJS keliling kita yang datang ke daerah-daerah tertentu, baik ke puskesmas, ke klinik atau ke rumah sakit, bisa ditanyakan di sana untuk alur penjelasan dari informasi khususnya yang terupdate ya bagi peserta JKN. Nah dok, tentunya pasti prosedur ini ya, pembaruan sistem rujukan ini juga sudah disosialisasikan dengan petugas di rumah sakit ya dok betul. Ya. Nah kan ini sendiri dari 1 Desember ya, tentunya pasti udah ada kemajuan nggak dok dari yang sebelum-sebelumnya dok? Apa dok ini yang dirasakan perubahannya sendiri dok? Ya, kalau dari segi peserta JKN-nya harus biasanya yang akan didapatkan kalau dulu itu pesertanya kadang bolak-balik ya Mbak Anda ya, ketika pertama untuk dokter yang berbeda gitu ya. Nah kalau saat ini dengan adanya berita acara kesepakatan itu bisa langsung aja, karena kan sudah mengakses layanan di rumah sakit dan memang harus butuh dokter spesialis yang lain, itu bisa langsung diberikan di rumah sakit, jadi tidak bolak-balik. Kemudian dari segi Vaskes tingkat pertama, teman-teman tingkat pertama juga dalam perannya sebagai gatekeeper sudah sesuai tuh, mana-mana yang memang kasusnya nggak kompetensinya dokter umum, itu sudah langsung di rumah sakit, jadi tidak harus mereka untuk mengakses ulang, karena memang tujuannya untuk mengakses layanan sudah dilanjutan gitu ya. Terus juga di dokter umum juga lebih terseleksi nih, misalnya ranah-ranah penyakit yang memang kompetensinya dokter umum, pasien dokter umum langsung memberikan terapi lebih spesifik. Termasuk juga perbedaannya di rumah sakit. Kalau rumah sakit juga berdampak, yang mana kasus-kasus memang bisa langsung ditangani oleh dokter spesialis tuh nggak nunggu-nunggu lama dulu kan, harus nunggu rujukannya di mana gitu. Belum lagi edukasinya. Nah dengan adanya konsul dan rujukan internal ini, kami yakin ketiga posisi ini akan menjadi lebih baik, dan khususnya ke BPJS Kesehatan. Tetap ya dok ya, untuk memberikan layanan terbaik ini kepada peserta JKN ya dok ya. Nah dok, kalau jarak konsultasi nih antara dokter satu dan dokter kedua itu sendiri ada jeda berapa hari atau bisa langsung dok? Ya, kalau konsul internal misalnya pasien mau operasi itu kan biasanya konsul ke dokter penyakit dalam, itu bisa dilakukan di hari yang sama gitu ya, tanpa harus menunggu.
Namun kalau untuk yang rujuk internal itu berbeda hari karena mengingat jadwal penjadwalan dokter spesialisnya di rumah sakit. Misalnya kita dari pagi sudah ke dokter penyakit dalam, oh ternyata kemudian sampai menunggu obat gitu ya. Nah ternyata dokter yang kedua itu jam prakteknya itu berbeda sehingga dia harus ke hari yang berbeda. Tuh gitu ya teman-teman smack.co ya. Jadi udah jelas banget nih, bukannya di lama-lamain atau sengaja diulur, jadi emang itu ada prosedurnya. Iya. Jadi kalau kita udah dari dokter satu ya dok ya, kita udah ngantri, untuk ke dokter berikutnya kan kita juga nunggu jadwal gitu ya dok ya. Yang jelas dari pihak BPJS dan rumah sakit itu sudah berusaha memberikan yang terbaik begitu ya dok. Nah dok, untuk cara mengakses pelayanan kesehatan lebih tinggi itu gimana ya dok? Atau dari JKN juga bisa dok? Iya betul, dari mobile JKN. Kalau sekarang kan untuk dari tingkat pertama maupun tingkat lanjutan itu bisa berkonsultasi melalui mobile JKN. Jadi mulai dari konsultasi kalau misalnya nggak datang nih mau konsultasi lewat chat aja itu bisa ke dokter tingkat pertama. Atau kalau misalnya mau mengakses lawatan tingkat lanjutan itu bisa ngambil nomor antrian dari rumah. Oh ya, yang waktu itu pernah dokter jelasin ya dok. Mungkin bisa dijelasin lagi nih dok sama teman-teman. Jadi kalau misalnya kita dapat rujukan nih, memang sudah diinformasikan oleh dokter umumnya ke salah satu rumah sakit dan dokter spesialis. Jadi kita tinggal ambil, buka mobile JKN, kemudian pilih antrian online, kita pilih tuh mau tanggal berapa, kemudian sudah dibuatkan rujukan itu akan ada rujukan dari FKTP itu nggak perlu di print juga kan, sekarang sudah ada tuh di mobile JKN. Dan tinggal diklik kemudian dapat deh jadwalnya langsung gitu. Ya dok ya, nggak perlu lama-lama, jadi kan bisa betul. Oh udah tahu nih giliran saya kapan ini gitu ya dok ya. Nah nih dok, ini penting banget nih dok. Nah kayaknya ini semua ditunggu sama teman-teman smack.co nih. Nah kalau terkait dengan sistem rujukan kesehatan nih dok, gimana nih dok biayanya? Gimana dok terkait sistem rujukan itu sendiri bagi peserta JKN, biayanya itu gimana dok? Iya. Jadi kalau terkait biaya sejauh ini memang dari awal sampai saat ini kita ada sudah masuk ke dalam paket inasi bijis yang kita bayarkan ke rumah sakit ya. Jadi pembiayaannya itu mulai dari administrasi, kemudian konsul dokter, laboratorium dan hasil pemeriksaan penunjang itu semua sudah masuk ke dalam pembayaran kita ke vaskes. Jadi kalau ke dokter kedua itu juga tidak dibebankan terpisah seperti itu. Kecuali memang rawat inap. Kalau rawat inap peserta JKN mau naik kelas, nah itu kita sesuaikan dengan naiknya kelas berapa gitu. Tapi selagi itu rawat jalan, kemudian konsulnya di lebih dari satu dokter, itu masih dibayarkan ke BPJS. Tuh, jadi jangan khawatir ya teman-teman ya, semuanya tuh masih ditanggung gitu. Jangan takut untuk konsultasi, untuk ngobrol sama dokter ya kan dok, seperti yang selalu dokter Diki jelasin tuh harus dimanfaatkan gitu ya dok ya. Jadi kartunya itu harus dimanfaatkan gitu ya dok ya. Nah dok, untuk kedepannya nih dok, dari BPJS sendiri terkait sistem rujukan itu ada program apa lagi dok? Sejauh ini kita akan mengimplementasikan rujukan perseorangan Permenkes yang baru. Nanti mungkin akan ada lebih di rumah sakit sih perubahannya. Jadi rumah sakit dengan sistem rujukan yang baru itu seperti berlomba untuk meningkatkan kualitas layanan. Jadi misalnya rumah sakit tertentu punya unggulan apa nih? Nah, dengan adanya sistem yang baru itu akan dioptimalkan ke arah sana. Jadi misalnya untuk unggulan matanya kah atau bagian bedahnya kah, nanti sistem rujukan akan mengarah ke unggulan rumah sakit itu ada. Ini dok, tadi kan di awal sempat disinggung ya bahwa pelaku pemilihan rujukan itu ditentukan oleh dokter dari tingkat pertama gitu ya dok. Nah tapi kalau untuk rumah sakit nih dok, misalnya pasiennya bilang, oh dok saya udah biasa ke dokter yang ini misalnya, itu bisa nggak dok dilakukan? Iya, selagi memang dokternya jam prakteknya ada, kemudian penyakitnya ada, itu bisa memilih rumah sakit yang dituju. Yang penting rumah sakitnya jangan kejauhan dari kita gitu ya. Misalnya tingkat pertamanya di dekat rumah nih, tapi rumah sakit lain yang lebih dekat dan dokter ada, karena kita kan tujuannya untuk mendekatkan akses. Nah kalau pasiennya sendiri yang milih yang jauh, artinya nanti kesulitan pasiennya sendiri kan untuk biaya transportasi atau seperti apa. Jadi kalau kita harapkan sih kalau bisa yang dekat dengan akses kita. Oh gitu. Kalau misalnya gini dok, dia kan kerjanya misalnya dia kerjanya misalnya di Banyuasin nih dok, tapi dia aslinya rumahnya di Palembang nih dok. Iya.
Nah itu gimana? Bisa kalau kayak gitu ya dok? Bisa juga, nggak Bisa. masalah. Oh jadi diganti gitu? Betul, tingkat pertamanya nanti diganti, biasanya kebanyakan di kantor apa di rumah nih. Iya. Kalau misalnya banyaknya juga di rumah, kalaupun misalnya sakitnya juga malam atau ya lebih baik pindah ke dekat rumah aja tingkat pertamanya, dan rumah sakitnya bisa. Namun kalau untuk yang gawat darurat kan bisa di mana aja. Tuh teman-teman Smegdotco, jadi udah jelas banget ya Iya. dok ya gimana tentang sistem rujukan kesehatan itu sendiri. Nggak ada tuh yang bilang ribet lah inilah itulah, justru BPJS itu memberikan peningkatan-peningkatan yang memudahkan peserta JKN itu Betul. sendiri. Nah dok, terakhir nih dok, untuk teman-teman Smegdotco yang mungkin masih mau tanya-tanya terkait sistem rujukan dan lain-lain, itu bisa menghubungi kemana dok? Ya, kalau untuk informasi kita ada media online mulai dari Pandawa untuk informasi layanan JKN, kemudian call center di 165, kemudian mengakses tadi yang saya sampaikan ada BPJS keliling yang terjadwal di masing-masing daerah Bapak dan Ibu, kemudian ada yang media offline. Jadi offline ini kalau nggak ketemu nggak puas gitu ya. Iya. Itu bisa ke kantor cabang atau ke petugas BPJS 1 yang ada di rumah sakit atau kantor kabupaten kota yang ada di wilayah Bapak dan Ibu. Nah itu dia tadi ya penjelasan dari Dokter Diki hari ini terkait tentang sistem rujukan kesehatan. Terima kasih Dokter Sama-sama, Mbak Diki. Handa. Oke, untuk informasi seputar Kota Palembang dan info-info terkini bisa diakses di website kami www.sumek.co. Saya Handa undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.